Selamat datang kembali. Kita kali ini mau langsung bahas mendalam nih sumber yang Anda kasih. Transkrip video YouTube judulnya Sudah Tidak Bisa Dikondisikan Lagi Ini Woy. Cerita tergokil Gunung Sumbing versi Syamsul dari channel Prasojo Muhammad. Oke. Jadi ini cerita dari Syamsul ya, dia leader open trip. Bayangin, bawa 40 orang ke Gunung Sumbing. Dan perjalanannya ini, wah, jauh dari lancar deh. Banyak dinamika grup, terus ada kejadian-kejadian, ganjil gitu. Yang dialami hampir semua rombongan. Iya, bener. Nah, kita mau coba kupas nih, gimana Syamsul ini ngadepin situasi yang udah kayaknya benar-benar di luar kendali. Betul. Yang menarik dari cerita Syamsul ini, kita jadi bisa lihat tekanan fisik mental seorang pemandu itu kayak apa. Apalagi grup besar, terus ada kejadian di luar nalar. Penting juga, katanya kan ada versi cerita lain dari temennya si Nardi, jadi ini perspektifnya Syamsul ya. Oke, siap. Nah, kita mulai dari awal ya. Udah ada ketegangan nih. Ada peserta cewek nangis ngerasa dipisahin dari teman-temannya. Oh ya, Padahal, kata Syamsul, tujuannya itu buat ngawasin. Soalnya peserta ini ada riwayat kejadian gitu di pendakian sebelumnya. nah ini langsung nunjukin ya gimana kompleksnya ngelola grup. Niat baik buat mitigasi risiko, ternyata bisa ditangkap beda sama peserta. Jadi tegang dari awal. Iya kan? Terus ada lagi insiden lain. Salah paham soal peserta yang dikira hipotermia. Hipo gitu. Oh yang itu. Padahal cuma kedinginan biasa. Iya, cuma kedinginan. Tapi Syamsul sampai harus lari itu di jalur tangga Kalyangkrik yang, aduh, curam banget kan itu. Melelahkan pasti. Pastinya. Terus, ada juga momen dia nemenin peserta cewek yang sama, yang nangis tadi, buat buang air kecil. Kok rasanya lama banget, terus dia dengar suara aneh gitu sesudahnya. Kejadian-kejadian kecil kayak gini nih, kalau numpuk ya bikin stres juga buat pemandu. Apalagi kondisi fisik udah capek, medan Sumbing via Kalyangkrik kan emang terkenal berat ya. Betul. Belum lagi logistiknya. Nyari tempat camping buat 40 orang di pos 3. Itu kan susah banget pasti. Wah iya, pasti penuh ya di sana. Ditambah lagi, ada beberapa peserta cewek yang tiba-tiba datang bulan di gunung. Makin repot kan? Syamsul sendiri juga katanya sempat kepleset lumayan parah pas naik dari pos 2 ke pos 3. Waduh, lengkap ya cobaannya. Nah, ini masuk bagian yang paling, bikin merinding mungkin ya. Pengalaman mistis Syamsul pas dia turun sendirian malam-malam dari pos 3 ke pos 2. Mau ngecek kondisi peserta yang katanya kesurupan. Sendirian dia turun, malam-malam. Iya. Nah, di perjalanan itu dia ngelaporin lihat macam-macam. Ada batok kelapa digantung kayak kepala, terus ada sosok duduk di titik dia kepleset tadi. Astaga. Jalur yang tadinya ada, tiba-tiba kayak hilang, terus muncul lagi. Dan yang paling jelas katanya, ada sosok pakai jaket denim, tapi pas dideketin ngejauh gitu. Pengalaman dia sendiri ini ditambah laporan dari peserta lain soal gangguan di tenda, kayak suara gamelan, tenda digoyang-goyang. Ini nunjukin suasananya emang nggak biasa dan dialami banyak orang ya. Iya, dia bilang hampir semua 40 orang itu ngalamin hal aneh. Menariknya, dia sengaja nggak ngasih tahu pantangan lokal katanya. Mungkin biar nggak nambah pikiran peserta ya, atau sugesti. Ini jadi pertanyaan juga sih, gimana stres berat di lingkungan angker gitu bisa bikin fenomena psikologis barengan atau emang bikin kita lebih peka sama hal-hal aneh? Ada satu momen nih, yang kata Syamsul, itu lebih serem dari lihat setan sekalipun. Oh ya? Apa tuh? Pas dia ngecek peserta cewek yang kesurupan di tenda pos 2, dia buka penutup muka sleeping bag-nya. Terus? Mata cewek itu kebuka lebar, natap kosong ke atas. Nggak ngedip sama sekali. Kata Syamsul, dia langsung takut banget, sampai nggak berani ngecek lagi. Wah, itu bisa jadi lebih ngeri ya, karena mungkin itu di luar ekspektasi kita soal penampakan. Kalau hantu mungkin udah ada gambarannya di kepala, tapi lihat manusia lain dalam kondisi begitu kosong, nggak wajar, itu nyentuh ketakutan yang lebih dasar mungkin ya, tentang kondisi manusia itu sendiri. Bener juga ya. Nah, besoknya, peserta cewek ini nekat nih, mau ke puncak sama Nardi. Dan berhasil. Oh, akhirnya jadi ke puncak. Iya, tapi pas turun, kondisinya drop lagi. Ngelamun. Terus akhirnya pingsan atau kesurupan lagi di jalur. Waduh lagi, di jalur turun. Iya. Akhirnya evakuasi malam-malam. Dibantu pendaki lain sama tim SAR Ranger juga. Nah,
Pas evakuasi ini, katanya ada suara ketawa cewek misterius gitu. Kedengaran berkali-kali dari arah yang sama. Nggak ada orangnya. Ya ampun, evakuasinya jadi klimaks cerita ya. Tapi nunjukin juga solidaritas pendaki itu ada. Sekaligus keanehannya kayak terus ngikutin ya. Banget. Bahkan pas udah di mobil, mau pulang, ada peserta lain yang nangis ketakutan. Ngerasa diikutin sesuatu dari gunung. Efek psikologisnya bisa panjang ya berarti. Pengalaman seintens itu memang bisa nempel. Anehnya nih, kata Syamsul, justru banyak peserta yang malah senang. Dapat cerita horor dari pendakian ini, malah minta diadain trip lagi katanya. Aha, nah itu dia. Reaksi yang unik ya. Bisa jadi itu cara mereka ngolah pengalaman ekstrim itu. Atau emang nyari sensasi. Tapi pesan penting dari Syamsul di akhir itu sih yang paling kena. Yang soal kejujuran peserta itu ya? Iya, pentingnya jujur soal kondisi kesehatan. Atau kalau emang sensitif sama hal-hal gitu, ke leader. Itu dasar banget buat keselamatan bareng-bareng di alam bebas. Komunikasi terbuka itu kuncinya. Jadi, kesimpulan dari obrolan kita ini apa ya? Cerita Syamsul ini ngasih gambaran jelas banget soal beban tanggung jawab seorang pemandu, terus dinamika grup besar yang nggak terduga, dan gimana lingkungan ekstrim kayak gunung itu bisa jadi latar pengalaman yang ya susah dijelasin pakai logika biasa. Betul. Dan perlu diingat juga, ini kan baru satu suara, satu perspektif dari Syamsul, dari puluhan orang yang ada di sana. Ini jadi bikin mikir, gimana sih sebuah kejadian barengan yang ambigu, penuh tekanan kayak gini, diingat dan dimaknai secara beda-beda sama tiap orang yang ngalamin? Menarik banget pertanyaannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda renungkan juga. Kalau kita lagi capek banget fisiknya, pikiran lagi stres berat, terus ada di alam liar yang punya karakternya sendiri, gimana caranya kita misahin antara sugesti kita aja, fenomena alam yang mungkin kita belum paham, atau ya kemungkinan adanya sesuatu lain yang berinteraksi sama kita?